ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang begitu besar kepada kita sekalian, sehingga kita pada kondisi yang banyak fitnah seperti ini masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berupaya melazimi agamanya, melazimi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berupaya melandasi ibadah kita dengan apa yang datang dengannya Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, yang hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Lamma nazalat, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata, surat At-Taubah ayat 52 kalau tidak salah. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun harta emas dan peraknya dan tidak mereka menginfakannya di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Ketika turun ayat ini, maka para sahabat ketika safar bersama Nabi, disampaikan oleh Rasulullah SAW ayat ini, mereka berkata, ya, mereka saling berbincang, mereka mengatakan, ayyul a'mali khairun fanattakhiduhu, ayyul mali khairun fanattakhiduhu. Kira-kira harta apa ya yang paling bagus, harta yang paling mahal, yang paling bermanfaat, lalu kita bisa mengambil sebagai simpanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah diceritakan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau pada kewajiban yang Allah wajibkan, maka mereka mendapat kabar gembira dengan adab yang pedih. Maka para sahabat yang harta yang paling mahal itu asalnya adalah emas dan perak, mereka bertanya, ya, adakah harta yang bagus, yang mahal, yang bisa kita simpan, ya, yang kita bisa jadikan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bertanya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afdaluhu, paling utamanya harta yang kalian bisa ambil dan simpan adalah lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir mengingat Allah. Ini pertama. Jadi menurut Nabi harta yang sangat mahal yang bisa jadi simpanan istimewa adalah pertama lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qalbun syakirun, dan hati yang selalu bersyukur. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi ternyata bentuknya bukan harta fisik. Ya, simpanan yang mestinya kita miliki, ternyata harta yang bentuknya kebaikan amal kita. Yang pertama, lisan yang selalu berzikir, hati yang senantiasa bersyukur. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minah, istri yang punya iman, beriman, tu'inuhu ala imanihi, yang selalu membantu suaminya atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 harta istimewa. Lisan kita punya semuanya. Tentu lisan bisa berzikir dengan dorongan hati yang berzikir. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tidak ada amalan yang lebih mulia dari apa? Zikrullah. Maka usi nafsi wa iyyakum, ana wasiatkan untuk diri ana dan juga ikhwah sekalian untuk selalu melazimi zikrullah. Hakikat dari berzikir kepada Allah, kata Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, az-zikru au zikrullah ta'atullah. Berzikir kepada Allah itu hakikatnya adalah mentaati Allah. Wa man ata'a Allah faqad dzakara. Siapa yang taat kepada Allah, maka dia sudah berzikir kepada Allah. Ya, wa man ya'sillaha, dan siapa yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala, fahuwa ghafilun an dzikrillah, maka dia orang yang lalai dari berzikir kepada Allah. Wa in aksarat tasbiha wa tahmida wa tahlil wa takbir. Meskipun lisannya memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tapi kalau dia memaksiati Allah, hakikatnya dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita taat kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun bersama yang lain, itu berarti kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah uji kita dengan ujian, bagaimana kita berzikir kepada Allah? Tetap dalam bingkai ketaatan kepada Allah SWT. Ketika melimpah kepada kita harta dunia, kenikmatan yang banyak, kita tetap di dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sendiri sepi, tidak ada satupun yang melihat kita dari makhluk ini, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika ramai bersama manusia, kita bukan orang yang berbohong, tapi kita orang yang selalu berzikir, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan. Ya, selalu berzikir kepada Allah. Di antara yang lain, fadilah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ana inda dhanni abdi bi. Saya, kata Allah, tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Sampai kita nanti mati menemui Allah, berbaik sangkalah kepada Allah, bahwa Allah akan mengampuni saya, Allah akan merahmati saya, Allah akan memudahkan hisab saya. Tapi husnudzon itu ada sarananya, ada wasilahnya. Sebagaimana kita di dunia menjumpai orang yang baik, dia memiliki perangkat dunia, dia nanti akan menolong kita, dia akan berbuat baik kepada kita. Ketika kita husnudzon seperti itu, berarti kita akan berbuat baik kepadanya. Karena husnudzon itu akan terwujud kalau wasilahnya, sarananya kita amalkan. Tidak mungkin kita caci dia, kita cela dia, kita selisih dia, lalu kita berhusnudzon dia akan menolong kita dan membantu kita. Ini namanya tidak mengambil sebab. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhusnudzon bahwa Allah akan mengampuni kita, merahmati kita, menolong kita, mempermudah urusan kita, bahkan memasukkan kita ke dalam surga, maka husnudzon ini harus disertai dengan sarana-sarana yang bisa terwujud husnudzon tersebut. Nah, ini hadis yang sangat agung ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan selalu bersamanya, yaitu aku akan selalu menjaga hambaku, menolong hambaku, memperkuat hambaku, melindungi hambaku selama dia mengingatku. Masya Allah, ini fadilah zikrullah.
Jadi orang yang berzikir, selalu berzikir kepada Allah, dia mendapatkan ma'iyah Allah yang khusus, yaitu penjagaan, pertolongan, ya, diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibantu dan dimudahkan urusannya. Nah, ini, ya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku selalu ingat pada dirinya, dia ingat Allah dalam dirinya, dalam hatinya, maka Allah juga ingat dia dalam dirinya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Andai kan tidak ada fadilah zikir kecuali ini, tentu cukup. Alangkah bagusnya keadaan hamba yang selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Yunus alaihi salam ketika kebiasaan selalu bertasbih berzikir kepada Allah saat dalam keadaan yang sangat sulit, berada di perut ikan, di kegelapan lautan yang luar biasa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kan Yunus itu dulu bukan orang yang biasa bertasbih, tentu dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi Allah selamatkan dengan fadilah apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebenaran ayat Allah atau firman Allah tadi dalam hadis qudsi. Ya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku menyebut aku dalam dirinya, maka aku akan sebut dia dalam diriku. Subhanallah, ya. Fadilah berzikir. Maka ingatlah selalu Allah Subhanahu. Ingat. Ya, jangan sampai lalai dari berzikir kepada Allah. Keadaan kita apapun, bersama siapapun, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in dzakarani fi malain, kalau hambaku mengingat aku, menyebut aku di hadapan manusia. Di hadapan manusia dia selalu berzikir. Subhanallah, astagfirullah, Allahu akbar, alhamdulillah. Nama Allah diagungkan di hadapan siapapun, wa hatta di hadapan orang-orang kafir. Dia biasa menunjukkan identitas dirinya sebagai muslim yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Apa fadilahnya? Dzakartuhu fi malain khairin minhum. Hadis muttafaqun. Akan aku selalu sebut dia di hadapan halayak yang lebih baik daripada halayak yang mereka sebut aku di depan mereka, yaitu di hadapan para malaikat. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini fadilah apa? Berzikir. Lisan yang selalu berzikir mengingat Allah berangkat dari hati yang juga selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka lazimi zikir. Ya. Nabi SAW juga menghabarkan, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan amal kalian yang paling baik, paling bagusnya amal kalian. Wa askaha inda malikikum, yang paling suci di hadapan raja kalian, Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi dalam mengangkat derajat kalian. Paling tinggi dalam mengangkat derajat kalian. Wa khairul lakum min infaqidz dzahabi wal warik. Dan amalan ini lebih baik bagi kalian daripada berinfak emas dan perak. Masya Allah. Kayaknya belum kita lakukan. Ya, Allah berikan yang lebih mudah, tapi nilainya jauh lebih bagus daripada infak emas dan perak. Kalau kita kembali diri kita, infak kita masih sangat terbatas. Ya, nah, bahkan apa? Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Bahkan amalan ini lebih baik bagi kalian daripada kalian berada di medan perang bertemu musuh kalian, imma kalian yang membunuh mereka atau mereka yang membunuh kalian. Lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Ya. Qalu bala, para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Amal apa itu? Qala zikrullah. Amalan itu adalah berzikir mengingat Allah. Masya Allah. Amalan yang luar biasa. Ya, mari kita lazimi. Terutama zikir-zikir yang sudah dituntunkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Dan tidak lupa zikir bebas. Zikir setiap saat. Ya, ini mari kita lazimi amal seperti ini. Ini yang pertama, ya, harta simpanan yang luar biasa, yaitu lisanun dzakirun, lisan yang selalu basah dengan apa? Zikrullah. Coba, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang lalai. Ya, nah, ini tolong diagungkan dalam diri kita, karena tidak ada kejelekan yang lebih jelek daripada orang yang lalai, apalagi lalai dari Allah Subhanahu wa taala, yang kebanyakan disebabkan oleh harta dunia dan anak-anak.
Kan itu Allah wasiatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari berzikir mengingat Allah. Betapa banyak kita ini lupa kepada Allah, tidak taat kepada Allah, bahkan memaksiati Allah gara-gara apa? Harta dan anak. Coba kita akui jujur. Ya, betapa banyak anak kita menyeret kita apa? Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan para ulama seperti misalkan anak sakit, diobatkan ke sana kemari dengan cara yang diizinkan syar'i, belum mendapatkan kesembuhan. Akhirnya ada godaan lari ke dukun misalkan. Ini berarti anak sudah melalaikan orang tuanya dari apa? Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita jaga. Ya. Termasuk kita memenangkan syahwat dan hawa nafsu kita, membiarkan anak kita menyelisih agama Allah, membiarkan anak kita jauh dari Allah, membiarkan anak kita bermaksiat kepada Allah dengan alasan kasih sayang, kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita tegur, khawatir nanti marah, khawatir nanti pergi, khawatir nanti dan seterusnya, kekhawatiran yang sifatnya tidak mendidik, akhirnya anak melalaikan kita dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ya, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lisanun dzakirun, lisan yang pandai basah dengan zikrullah. Nah, tolong ini kita lazimi ya. Betul-betul kita tanamkan. Ilmu semacam ini insya Allah sudah sering sampai kepada kita. Tapi setelah ilmu itu diamalkan, dipraktekkan. Yang pertama, zikir di dalam hati. Tadi hakikat zikrullah kata Sa'id bin Jubair adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu mentaati kepada Allah, mentaati Allah berarti orang itu selalu berzikir kepada Allah. Coba perhatikan kalau kita begitu dihadapkan kepada maksiat yang nampaknya menggiurkan, godaannya luar biasa, bisa tercegah ini karena zikrullah. Dia ingat Allah. Ya, dia ingat akan derasnya atau kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu dia tercegah dari maksiat. Dari amalan yang sangat besar yaitu apa? Zikrullah, ya. Kemudian yang kata Nabi SAW yang kedua, amalan atau harta yang menjadi simpanan yang istimewa yang akan menjadi kebaikan bagi kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah qalbun syakirun. Hati yang selalu bersyukur. Syukur adalah amalan yang sangat tinggi. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Syukur itu ada 3 tingkatannya, atau rukun syukur itu ada 3. Rukun syukur ini ada 3. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Syukur dengan hati yaitu mengakui nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam hati. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena ujuk-ujuk itu nasib atau rezeki nomplok tanpa ada yang memberi, bukan. Tapi diakui bahwa nikmat itu betul-betul berasal dari Allah. Diakui dalam hati, diikrarkan dalam hati. Kekayaan yang selama ini kita miliki, kesehatan yang ada pada kita, keluarga yang baik, dan semua sarana hidup yang cukup, itu jangan sampai kita anggap itu ujuk-ujuk begitu saja datangnya. Tapi kita ingat bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi kepada kita. Nah, ini rukun syukur yang pertama. Yang kedua, syukur pada lisan, yaitu membicarakan nikmat tersebut. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat-nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Jadi kalau dapat nikmat dibicarakan kepada orang-orang yang dia cintai, kepada saudara-saudaranya yang beriman, ini merupakan bagian dari bersyukur kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ubliya bala'an fadzakaraha faqad syakara wa in katamaha faqad kafara." Siapa yang Allah limpahkan kepadanya nikmat lalu dia sebut nikmat itu, berarti dia telah mensyukuri nikmat tersebut. Siapa yang menyembunyikannya, berarti dia sudah kufur nikmat. Jadi disebut, apalagi kepada orang-orang yang dia cintai dan mencintainya. Nah, ini dengan lisan.
Apalagi nikmat ini adalah nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat sempurnanya Islam. Kabarkan kepada kaum muslimin. Sampaikan nikmat yang istimewa. Biasa bersyukur. Kemudian syukur dengan al-jawarih. Syukur rukun yang ketiga, syukur dengan al-jawarih, yaitu menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam praktek amal yang diizinkan, apalagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan nikmat untuk itu. Kalau kita mau muhasabah diri dalam penggunaan nikmat, Masya Allah, masih banyak sekali kadang-kadang nikmat yang Allah berikan kepada kita salah kita menggunakannya. Kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Bahkan kadang kita sayang sekali untuk meletakkan nikmat itu di tempat yang Allah cintai. Nah, mungkin mindset kita rubah. Kalau kita fahami bahwasanya ketika kita meletakkan nikmat Allah itu di tempat yang Allah cintai, misalkan berinfak di jalan Allah, itu hakikatnya kita sedang membuat keuntungan untuk diri kita. Kita berhitung cerdas untuk kebaikan kita, maka kita akan semangat berinfak. Al-ihsan, seberapa pun. Tapi kalau tidak, akan muncul sifat apa? Bakhil. Ya, sifat pelit akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun nikmat yang ketiga adalah dipakai, digunakan nikmat itu, dimanfaatkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan sampai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah orang, kisah ini sebagian ulama mensahihkan, seperti Al-Imam Ibnu Qayyim membawakan cerita ini. Ada seorang yang beribadah 500 tahun. Jadi Allah beri umur yang panjang, 500 tahun, digunakan semua untuk ibadah kepada Allah SWT. Umur itu dengan ibadah-ibadah yang hebat, luar biasa. Maka dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan waktunya di akhirat, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, wahai malaikat, masukkan orang itu ke surga dengan rahmatku. Apa kata orang ini? Karena bangga dengan ibadahnya yang 500 tahun penuh dengan kebaikan, dia katakan, ya Allah, enggak, masukkan aku ke dalam surga dengan amalku. Mungkin merasa dia amalnya hebat, lebih nikmat nanti. Ya. Kata Allah diulang, masukkan ke surga dengan rahmatku. Dia tetap, enggak ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dengan amal ibadah. Akhirnya Allah membuat perhitungan. Ya, amal ibadah yang 500 tahun dihisab, diperhitungkan dengan satu nikmat Allah sebelah mata. Dihisab di situ. Ternyata amalan 500 tahun itu masih sangat jauh tertinggal dari satu nikmat Allah mata yang sebelah saja. Akhirnya Allah perintahkan dengan hitungan tadi, masukkan dia ke dalam neraka dengan amalnya. Begitu di neraka dia teriak, ya Allah, masukkan aku dalam surga dengan rahmatmu. Dengan rahmatku atau dengan amalmu? Diulang oleh Allah, ya Allah, masukkan hamba ke dalam surga dengan rahmat. Akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ diambil pelajaran, sehebat apapun ibadah seseorang dan sebanyak apapun tidak mencukupi kalau untuk menandingi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu nikmat aja, Masya Allah, sebelah mata ini, Masya Allah. Belum oksigen, belum dua mata, belum kulit, belum tangan, belum organ yang lain. Sampai ada seorang pejabat yang begitu besar gajinya, bermasalah dalam sarafnya. Nggak sanggup di Indonesia, dia harus berobat ke Singapura. Ganti saraf yang panjangnya cuman, saraf di dalam tubuh itu katanya kalau diukur bisa 400 kilo panjangnya, kalau saraf di tubuh manusia. Dia ganti saraf kira-kira 10 cm. Itu biasanya biayanya sudah ratusan juta, hampir menyentuh 1 miliar. Problem di saraf 10 cm. Subhanallah, itu nikmat Allah. Maka qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Rasulullah SAW, hamba yang demikian bagus ketaatannya, masih selalu sujud, rukuk, sujud di malam hari begitu, sampai ditanya sama istrinya, Ummul Mukminin Aisyah, ya Rasulullah SAW, engkau sudah diampuni dosamu yang sebelum dan setelahnya, kenapa engkau masih melakukan yang seperti ini? Faqala ya binta Siddiq, wahai putrinya As-Siddiq,
Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apa aku tidak suka untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur? Maka mari kita bersyukur. Hati kita hati yang selalu bersyukur. Jangan sampai satu kesulitan membuat kita lupa dari ribuan nikmat. Perhatikan itu ya. Itu kata-kata yang sangat indah. Jangan sampai apa? Satu bala, satu bencana melupakan ribuan nikmat. Kadang-kadang kan begitu kita. Ya, Masya Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bala kepada kita, itu juga sebagai bentuk nikmat sebenarnya. Allah mengirim nikmat meskipun dalam bentuk apa? Bala. Allah SWT mengirimkan kasih sayang meskipun dalam bentuk apa? Bala. Coba, orang yang paling disayang oleh Allah adalah para rasul. Nabi SAW mengatakan, Inna asad dan nasi balaan al-anbiya, fal amsal summal amsal. Manusia yang paling keras ujiannya, paling keras kesulitan hidupnya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dan semisal. Orang diuji oleh Allah dengan bala sesuai dengan kualitas apa? Keimanannya. Bahkan orang mukmin di dunia harus diuji oleh Allah. Senantiasa orang yang beriman diuji sampai nanti dia masuk negeri akhirat tanpa membawa satupun dosa. Ini namanya rahmat. Kasih sayang Allah. Meskipun bentuknya apa? Bala. Cuman kadang kita tidak sadar. Maka milikilah hati yang pandai bersyukur. Qalbun syakir. Lisan kita basah dengan berzikir, terdorong dari hati yang berzikir, dan hati kita terpenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disyukuri. Apalagi kita, Masya Allah. Dari sekian banyak manusia dibimbing oleh Allah untuk mengenal sunnah, hidup berdampingan dengan ahli sunnah, salat bisa kita laksanakan sesuai dengan sunnah sebebas-bebasnya, tidak ada yang mengganggu. Masya Allah. Ibarat kita hidup di negara Islam. Ya, syariat Islam bisa kita terapkan dengan semaksimal mungkin kalau kita mau. Kadang-kadang kelemahan berasal dari diri kita sendiri. Kadang-kadang kita lebih mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka yuk kita beningkan hati, isi dengan syukur. Jadikan hati kita hati yang lapang, hati yang selalu bersyukur. Baik Allah perbuat kepada kita ini suatu yang memang kita rasakan nikmat, bercocokan dengan diri kita, atau Allah limpahkan kepada kita ini ujian-ujian hidup. Toh kita di dunia memang untuk diuji. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Zat yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia dibiarkan mengatakan saya telah beriman lalu tidak diuji? Tidak. Ya. Nah, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali. Kami ciptakan manusia itu dari sperma yang memancar untuk apa? Ketika jadi manusia untuk diuji. Jadi memang di dunia diuji. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan yang beliau adalah seorang yang mengalami ujian beratnya hidup yang luar biasa. Beliau katakan ujian silih berganti. Begitu datang satu sela, maka tertumpuk dengan kesulitan dan penderitaan hidup yang demikian banyak. Jadi seakan-akan sela dalam hidup itu satu, ujiannya begitu banyak. Itulah kehidupan seorang yang beriman. Karena dia memang mau dicuci di dunia ini untuk menjadi orang yang mulia. Dan apakah Allah mau menghancurkannya? Tidak. Kalau kita beriman dan bersabar, Allah tidak akan menghancurkan. Allah hanya ingin tahu dua hal dari hambanya ketika Allah menimpakan apa? Bala dan ujian. Satu, kesabaran dia. Yang kedua, ubudiyah dia. Ketika diuji oleh Allah, dia hamba siapa? Apakah dia berpaling dari beribadah kepada Allah, lupa mengingat Allah, tidak bersyukur kepada Allah? Dan apakah dia sabar dengan keadaan itu dan dia husnudzon kepada Allah? Karena Allah tidak mungkin memperlakukan sesuatu yang buruk kepada hambanya yang beriman. Ini yang kedua. Harta yang harus kita miliki dan bermanfaat kita simpan adalah qalbun syakirun. Hati yang pandai bersyukur. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, zaujatun mu'minah tu'inuhu ala imanihi. Istri yang beriman yang akan membantu suaminya di dalam keimanannya. Masya Allah. Satu nikmat yang sangat besar dari kenikmatan dunia yang hamba itu cenderung kepadanya adalah seorang istri yang saleh. Istri yang sama-sama berjuang untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu perhatikan ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seorang itu Allah akan uji. Tadi sudah disebutkan. Dan paling beratnya ujian
Bahkan bisa menjadi bencana yang sebenarnya ketika seorang diuji dengan sesuatu yang dia cintai. Maka kalau sesuatu itu dicintai karena Allah, kok menjadi ujian, itu menjadi kebaikan bagi dia, meskipun dia menderita. Coba seorang suami mencintai istri dengan sangat cinta, tapi istrinya istri yang susah diatur. Senangnya dunia, senangnya kemewahan dunia. Dia jauh dari agama Allah, enggan diajak untuk kepada agama Allah. Sedang suami mencintainya. Alangkah menderitanya suami yang seperti ini. Dia keliling capek di dunia hanya untuk menuruti kemauan istri yang dicintainya, hatinya nggak bisa lepas dari dia, tapi dia susah diatur. Berarti dia diuji dengan sesuatu yang dia cintai. Bagaimana lagi kalau mencintainya tidak karena Allah? Ini bencana besar. Maka ayat tadi yang turun, ya, ayat yang turun tadi, yaitu terkait dengan kisah kita ini, ya, ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi disebutkan tentang orang-orang yang alladzina walladina yaknizuna dzahaba wal fiddah, orang-orang yang menimbun hartanya berupa emas dan perak karena cintanya ditimbun. Dengan sifat apa? La yunfikunaha fi sabilillah. Karena cintanya ditahan hartanya, dia enggak tunaikan zakatnya, dia enggak berikan hak fakir miskin, dia enggak nafkahkan di jalan Allah. Apa? Fabashirhum bi'adzabin alim. Maka Allah adab dari sisi harta yang dicintai. Jadi sesuatu yang dicintai bukan karena Allah akan menjadi adab. Allah akan jadikan dia sebagai bahan untuk mengadab orang tersebut. Maka mencintai istri karena Allah, mencintai anak karena Allah, mencintai harta juga karena Allah. Meskipun jadi ujian, kita punya simpanan di sisi Allah. Kalau mencintai harta kemudian tidak dicintai karena Allah, akhirnya disimpan hak Allah dia lalaikan. Akhirnya apa? Fabashirhum bi'adzabin alim. Bagaimana bentuknya? Allah sebutkan itu, ya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Bentar, ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang harta yang seperti itu, yaitu hari di mana harta tersebut, emas dan perak itu dipanaskan oleh Allah di neraka. Ketika sudah membara menjadi api neraka, dijadikan setrika oleh Allah untuk memanasi, menyetrika punggungnya, dahinya, lambungnya, disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijadikan bahan untuk mengadab dia? Harta yang dia cinta. Karena itu ulama mengambil kaidah di situ, seorang akan diadab oleh Allah dengan sesuatu yang dia cintai. Yang dicintai bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini. Kalau kita di dunia punya anak, kita cintai anak itu. Tapi kita mencintainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan jadi azab anak ini bagi kita, menyusahkan kita. Diuji seorang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan uquq anak ini, durhakanya anak ini kepada dirinya. Membantah orang tuanya, diajak kepada Allah sulit, diajak untuk beribadah sulit, lari dari Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada orang tuanya, jadi pikiran terus orang tua. Coba kita rasakan, kita lihat bagaimana kalau kita melihat saudara kita misalkan diuji dengan anaknya yang jauh dari Allah, membangkang, tidak mau mengikuti sunnah, bahkan tidak salat, bahkan terperosok pada minum-minuman keras, pergaulan bebas, tidak kenal Allah, enggak kenal Rasulnya. Bagaimana kira-kira penderitaan hati orang tuanya? Masya Allah. Maka cintailah sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian tadi digambarkan. Ya. Allah akan mengadab, bahkan adab yang paling menyakitkan itu kalau seorang diadab dengan sesuatu yang dia cintai. Karena dia hatinya nggak bisa lepas dari dia, tapi dia selalu menyusahkannya. Masya Allah. Ya. Maka coba lepaskan hati kita dari hal seperti itu. Kembali kepada yang kedua, syukur kepada Allah. Lakukan sesuatu itu berupaya. Berupaya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang suami mau mengajak istrinya kepada agama Allah aja takut. Enggak berani. Karena hatinya enggak bisa lepas dari istrinya. Takut nanti dia melawan, takut dia nanti berontak, takut dia nanti meninggalkan dia. Dengan ketakutan-ketakutan yang banyak. Akhirnya kemaksiatan yang dilakukan istrinya dia tidak bisa cegah, padahal dia pemimpin yang Allah wajibkan istri taat kepadanya. Ini berarti diadab oleh Allah dari sisi mana? Dari istrinya. Kalau dia tidak cintai karena Allah, Masya Allah,
anak demikian, harta juga seperti itu. Contohnya tadi, orang yang menimbun hartanya emas dan perak, akhirnya harta itu justru Allah jadikan apa? Adab. Bagaimana itu baru di dunia, bagaimana nanti kalau Allah jadikan adab itu di yaumul qiyamah. Karena itu Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, beliau menyatakan dalam doa yang istimewa, beliau selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari tetangga yang jelek. Orang itu sangat butuh dengan tetangganya. Kalau dia tinggal, lingkungannya, tetangganya adalah tetangga yang jelek, ini adab Allah subhanahu wa ta'ala, menyusahkan dirinya. Bertetangga dengan ahli bidah, bertetangga dengan ahli maksiat, bertetangga dengan orang-orang yang jauh dari Allah, yang lalai dari Allah, Masya Allah. Dan alangkah nikmatnya kalau memiliki tetangga orang yang saleh, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dengar dari rumahnya zikrullah, kita dengar dari rumahnya bacaan Al-Quran, kita lihat seorang yang bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, Masya Allah. Nah, ini nikmat yang luar biasa. Maka ketika kita berkumpul sama ahli sunnah, bertetangga dengan mereka, luar biasa sebenarnya itu nikmat Allah SWT. Cuman kadang-kadang kita, kekurangan kita di dalam menerapkan apa? Adab-adab hidup sesama muslim, lebih-lebih ahlu sunnah. Ini yang menjadikan nikmat itu terangkat sedikit demi sedikit. Apalagi sampai kita menjadikan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar di lingkungan kita ini mati. Ini berbahaya. Kan itu ikhwa usi nafsi wa iyyakum, perhatikan diri kita ini jangan sampai didudukkan lebih mahal dari agama Allah. Ini bencana. Diri kita ini jangan sampai dijadikan lebih mahal dari agama Allah SWT. Sehingga ketika dinasihati adanya tersinggung. Ketika diluruskan tersinggung. Seakan-akan jiwa kita ini, diri kita ini lebih mahal dari agama Allah SWT. Nah, ini berbahaya. Akhirnya juga demikian teman kita. Saya mau nasihati nggak enak, nanti tersinggung. Ketersinggungan orang lebih dia kedepankan untuk dijaga daripada agama Allah yang dilanggar di situ. Akhirnya matilah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ketika dua perangai ini sudah mati, tidak hidup di tengah kaum muslimin, di tengah sebuah komunitas masyarakat, maka kejelekan menjadi milik mereka. Maka yuk kita tanamkan pada diri kita bahwa agama Allah lebih mahal daripada jiwa kita. Jasad dan jiwa kita ini nggak ada harganya sama sekali kalau tidak mengalir dalam diri kita apa? Ruh yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup, Allah ciptakan hati. Hati kita ini diciptakan untuk mengenal Allah. Maka kalau hati dipisahkan dari Allah, dari mengenal Allah, dari berzikir kepada Allah, ibarat ikan dipisah dari air. Gimana nasib ikan dipisah dengan air? Hidup apa mati? Maka hati yang menjauh dari zikrullah, ini hati yang mau mati. Nah, coba kita ciptakan, ini sudah nikmat Allah loh, kita hidup sama ahlu sunnah. Tinggal kita menjaganya. Kalau nikmat itu nggak kita jaga, Allah akan cabut dan dipindahkan ke tempat yang layak menurut Allah SWT. Dan ini yang kita takutkan. Kalau betul-betul Allah cabut, Masya Allah. Sebagaimana Allah mudah memberikan nikmat dalam sekejap, demikian juga Allah mudah mencabut nikmat dalam sekejap. Ini yang kita takutkan. Kalau hadirnya nikmat, kita mau setiap saat. Tapi kalau sampai nikmat itu tercabut gara-gara kita tidak bisa menjaganya, demikian apa nggak membahayakan? Sampai dalam hadis diisyaratkan ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang itu karena Allah melihat orang itu memang layak diberi nikmat karena nikmat itu ditasarufkan sebagaimana yang Allah inginkan. Ketika pentasarupan nikmat itu dihentikan, Allah akan cabut nikmat itu. Lihat harta. Ketika Allah limpahkan harta kepada kita, lalu kita nafkahkan di jalan Allah, kita belanjakan di jalan Allah, Allah akan tetapkan nikmat itu, bahkan Allah tambah. Tapi begitu kita hentikan, maka Allah akan cabut dan pindah kepada seorang yang mau mentasarufkan harta itu sebagaimana yang Allah turunkan nikmat itu dengannya. Maka jangan pelit, jangan bakhil. Bersedekahlah. Seberapapun bersedekahlah. Bersihkan harta kita. Kalau kita ngerti kebutuhan kita akan sedekah, yakin antum akan sedekah setiap hari. Cuman kadang-kadang kita kalahkan dengan lalai tadi loh. Hati yang bersyukur dan lisan yang berzikir tadi tidak kita terapkan. Satu ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari tetangga yang jelek. Maka ada istilah apa? Al-jar qoblad dar. Perhatikan tetangga sebelum bikin rumah. Seorang muslim itu kalau
berpindah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, itu motivasi pertama adalah agamanya, bukan yang lain. Misalkan saya pindah dari baju seperti ini ke baju yang belum pernah ada, pindah, itu motivasi pertama agamanya. Seorang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu motivasi pertama agamanya. Oh, di sana saya lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Di sana saya lebih bisa memperbaiki ibadah saya. Di sana saya akan lebih nyaman dalam melaksanakan syariat Allah, sunnah Nabi SAW. Jangan hanya dunia, karena dunia itu belum tentu Allah berikan. Prediksi kita di sana saya dapat sekian persen, belum tentu. Kalau dengan itu kita kehilangan agama, Masya Allah. Maka ada kaidah tadi, al-jar qabla ad-dar. Perhatikan siapa tetanggamu sebelum kamu bikin tempat tinggal di situ. Kalau jelas tetangganya depan ahli bidah, kanan kiri ahli maksiat, belakang orang yang tidak kenal agama, atau teman-teman kita ini para juhala, orang-orang yang bodoh. Padahal nggak boleh kita bergaul dengan orang-orang yang bodoh, karena teman pengaruhnya besar. Seperti itu kok kita datang ke situ, itu sama saja kita menyembelih agama kita, mempertaruhkan agama kita jadi tumbal demi kepentingan apa? Dunia. Nah ini ya, maka nikmat itu dijaga. Yang kedua, Nabi berlindung, wa min zaujin tusayyibuni qablal masyib, atau tusibuni qablal masyib. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada pasangan hidup, istri yang membuat aku beruban sebelum waktunya. Artinya apa ini? Menjadi bala, ujian bagi kita. Seorang suami mencintai istrinya dengan sangat cintanya kepadanya, sampai dia kedudukan suaminya lepas, dia takut betul sama istrinya kalau ditinggalkan. Akhirnya itu menjadi ujian bagi dirinya. Digambarkan oleh Nabi, seorang istri yang menjadikan aku beruban sebelum waktunya. Artinya karena apa? Sangatnya berat ujian melalui istri tersebut. Enggak pusing. Istri yang hanya bicara tentang apa? Dunia dan dunia. Suaminya mau mengamalkan sunnah, janganlah lingkungan belum ada, saya nggak sanggup seperti itu, nanti kita dibenci kanan kiri dan seterusnya. Nggak menyemangati iman, tapi malah mengendorkan semangat kita mengamalkan sunnah. Sedang suami hatinya sangat bergantung kepada istri ini, mungkin karena dia cantik, mungkin karena dia dan seterusnya, dari kelebihan-kelebihan duniawiyah dan fisiknya. Nah ini bencana ya. Nah, kemudian apa? Wa min waladin yakunu alayya rabba, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari seorang anak yang jadi majikan bagiku. Jadi anak yang mestinya berbakti kepada orang tuanya harus capek, berat melayani dia seperti seorang budak melayani apa? Majikannya. Masya Allah, kalau anak tidak terdidik agama yang baik, maka jangan ragu-ragu menempatkan anak itu dengan pendidikan agama. Kita ini jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia. Nggak usah takut dengan dunia ini. Kalau rizki itu sudah pasti, tapi hidayah ini yang belum jelas, harus dicari. Maka nggak usah takut dengan dunia ini. Orang itu kalau lapar ngerti dia mau kemana. Sampai dengan cara-cara yang zalim dia mencuri itu karena perutnya lapar. Tapi kalau orang nggak kenal Allah, bisa dia jalan sendiri? Nggak bisa. Orang dipaksa jalan aja kadang-kadang berontak. Lihat kadang anak kita sudah di lingkungan kita, ya sudah diajarkan sunnah kepadanya, harus ekstra. Kalau enggak, lepas mereka. Apalagi hari ini media luar biasa. Nah jangan sampai anak yang kita cintai, hati kita bergantung kepada anak, tapi dia jadi majikan bagi kita. Kita hanya hidup melayani dia. Sedikit kasus kita harus berurusan dengan polisi, sedikit kasus kita harus menahan malu di hadapan masyarakat kita, ya kita harus bicara bohong, kita harus jadi pengecut gara-gara apa? Anak. Kita nggak berani berinfak gara-gara anak. Masya Allah. Ini Nabi aja sudah berlindung jauh-jauh hari dan mengajarkan doa itu kepada kita. Ini menunjukkan orang yang paling berat itu kalau diadab oleh Allah dengan apa? Orang-orang yang dia cintai, ya. Nah, kemudian apa? Wa'udzubika min malin yakunu alayya adzaban, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari harta yang justru jadi adab bagi diriku. Dia cintai hartanya seperti tadi, emas dan perak dia cintai sampai dia timbun, akhirnya zakat nggak dia tunaikan, hak fakir miskin nggak dia berikan. Haram loh ya. Kalau kita punya harta yang banyak, menurut Islam sudah ada hak fakir miskin nggak dikeluarkan, berarti ada harta haram yang kita makan setiap saat. Karena itu bukan hak kita.
Nah itu. Ada harta haram. Hitungannya berapa yang kita yang ngerti. Makanya sampai ulama hari ini berijtihad, sekarang zakat pakai perak, nggak usah pakai emas. Supaya harta itu segera bersih. Dan supaya hak fakir miskin nggak kita konsumsi. Seperti Syekh Ibn Baz begitu. Sekarang hitungannya pakai perak, karena harga perak dengan emas jauh berbeda. Kalau nunggu nisab emas, barangkali orang nggak berzakat. Maka pakai nisab perak. 5 juta kita sudah keluarkan 2,5%. Ada hak fakir miskin. Ketika kita nggak keluarkan, takutlah kepada Allah. Ini bukan harta saya. Ini hak fakir miskin, lalu saya makan. Saya suapkan ke istri dan anak. Masya Allah. Bahaya. Berbahaya. Maka bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu. Ya, jangan sampai harta menjadi adab. Harta yang mestinya kita nikmati, ya, menjadi adab. Karena harta itu baik, khair, kebaikan. Kata Al-Quran, harta itu kebaikan selama bisa dijalankan menjadi sebuah kebaikan. Karena itu dalam hadis dikatakan oleh Nabi SAW, nikma al-malu salih lirrajulis salih. Ya, senikmat-nikmat harta yang baik itu kalau di tangan orang-orang yang saleh. Jadi harta yang baik itu kalau berada di tangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harta kalau dipegang orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah menjadi bencana ini. Menjadi berbahaya. Maka itu mari kita perhatikan ya. Nabi berlindung dari harta yang justru menjadi apa? Adab. Kemudian Nabi berlindung wa min khalilin, dari kekasih, teman, orang yang dicintai, makirin, tapi makar. Bermakar dia, berkhianat. Masya Allah ya. Teman kita cintai, tapi dia nggak mencintai kita. Salah. Nanti ada ukuran bagaimana mencari teman yang sebenarnya. Ya. Wa min khalilin makirin. Dalam lafaz yang lain, sodikin makirin. Teman yang bermakar. Antum mencintai seseorang, dia nggak mencintai antum, malah membenci antum. Wah, ini bencana ini. Adab. Diadab oleh Allah dari orang yang dia cintai. Ya. Ainuhu tarani, pandangan matanya melihat aku dengan penuh kasih sayang. Pandangan matanya menampakkan teman kasih sayang, begitu. Ya, tapi apa? Wa qalbuhu yar'ani, hatinya selalu selalu mengawasi. Begitu ada celah, dia akan ambil celah itu untuk menjatuhkan kita. Ini teman yang sangat berbahaya. Ada nifak, ada khianat. Ya, sodikin makirin, teman yang bermakar. Kita cintai tapi dia nggak mencintai kita. Musibah ini, bencana. Ya, makanya bercintalah karena Allah. Bencilah juga karena Allah. Enak. Ya. Nah, in ra'ani hasanatan dafanaha. Kalau mendapati dari kita kebaikan, kata Nabi, kalau melihat dariku kebaikan, dafanaha, dia timbun. Nggak dia sebutkan, nggak dia hitung, disembunyikan. Ya. Wa idza ra'a sayyi'atan, kalau dia mendapati keburukan, ketergelinciran kita, apa? Adza'aha, dia tebar. Nah, ini para pengkhianat. Kita nggak ngerti. Maka Masya Allah ya, kalau orang diuji oleh Allah, diadab oleh Allah dari orang yang dia cintai, ini memang bencana betul. Apalagi sampai nanti di yaumul qiyamah. Nah ini ya. Maka Al-Imam Syafi'i dalam kaidah berteman, beliau mengatakan wala khaira fi widdim ri'in mutalawwid. Idza rihu malat mala haitsu tamil. Wa ma aksara al-ikhwana hina ta'udduhum walakinnahum fin naibati qalilun. Masyaallah. Kata Imam Syafi'i, tidak ada baiknya pada kasih sayang kepada seseorang yang mutalawwin, yang berwarna-warni, berubah-ubah sikapnya. Di depan kita menampakkan kasih sayang, tapi hatinya membenci kita habis-habisan. Enggak ada gunanya menyayangi orang yang mutalawin seperti itu. Orang yang tidak jelas kasih sayangnya kepada kita, kejujuran cintanya kepada kita. Ya. Ketika angin bertiup, kesitulah dia mengarah. Jadi di mana ada angin bertiup, mengarah ke situ. Artinya ada suara begini, dia ikut. Suara ke sana ikut. Enggak ada prinsip betul di dalam berteman dengan kita. Enggak ada patokan yang jelas dia berteman dengan kita. Kapan angin bertiup, dia ikuti arah
angin tersebut. Ketika orang pada membenci kita, dia juga ikut-ikutan membenci. Ketika orang barangkali kita sedang dapat nikmat, datang orang, dia juga pura-pura datang kepada kita. Orang yang semacam ini berbahaya. Ini kata Syafi'i, ya. Dan alangkah banyak teman ketika kamu menghitung mereka. Ini teman saya, teman saya, teman saya, teman saya. Kalau kita hitung teman banyak. Teman dalam kenikmatan, teman dalam makan-makan seperti ini, dalam kita banyak harta, banyak kesenangan, orang datang banyak. Apalagi kita jadi pejabat, punya kedudukan yang mulia, Masya Allah banyak orang sekali datang. Kata Syafi'i, kalau kamu hitung teman-teman itu, dalam hitunganmu banyak, ya. Walakinnahum fin naibati qalil. Tapi ketika terjadi bencana menimpamu, paling 1-2 orang yang datang. Dan itulah teman. Jadi teman itu di saat kita susah, di saat kita terjatuh, tertelungkup, ya, kemudian kita butuh tangan yang menggandeng kita, menghibur kita untuk datang kepada Allah. Kalau ada orang yang datang kepada kita dengan ikhlas seperti itu, itulah sedih. Tamassak bih, pegangi, dan jangan sampai kita lepaskan. Karena itulah hakikatnya teman yang mencintai kita betul-betul karena Allah SWT. Adapun teman yang datang di saat kita senang, tidak nampak di saat kita susah. Kata Syafi'i banyak seperti ini. Makanya adanya bala, musibah, bencana, kesulitan hidup. Itu kadang-kadang manfaatnya, kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, semoga Allah membalas kebaikan kepadamu, wahai bencana dan bencana. Meskipun kamu memaksa aku harus menelan ludah payah. Aku mengucapkan terima kasih kepadamu bukan karena kamu baik, tetapi dengan sebabmu aku bisa membedakan mana teman dan mana kepalsuan. Dengan apa? Kesulitan. Nah, ini Syafi'i, Masya Allah, ya. Sehingga orang mengatakan kalau teman di meja makan banyak, tapi teman di penjara nggak ada, susah. Kan gitu ya. Nah, oleh karena itu ikhwas sekalian, 3 hal tadi. Yang pertama, lisan yang selalu berzikir mengingat Allah, hati yang selalu bersyukur, dan istri yang baik yang selalu menolong kita dalam agama Allah SWT, atau orang-orang yang kita cintai betul-betul bisa menolong kita dalam ketaatan kepada Allah. Mari 3 hal ini kita upayakan dan kita miliki. Mudah-mudahan dikumpulkannya kita oleh Allah SWT dalam keadaan seperti ini di masyarakat kita betul-betul itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian atas sebagian yang lain ujian. Maka Allah ingin tahu siapa di antara kalian yang sabar. Saya bagi kalian adalah ujian. Bagi antum sekalian ujian. Apa kalian sabar nggak bermuamalah dengan saya? Ya. Demikian juga saya terhadap antum. Antum adalah ujian bagi saya. Apakah saya bersabar bermuamalah dengan antum? Nabi dengan umatnya ujian. Nabi adalah ujian bagi umatnya. Maukah dia mengikuti petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Nabi tersebut? Umatnya bagi Nabi adalah ujian. Ketika mereka melawan dakwahnya, Nabi ini sabar apa tidak sabar? Semua ujian. Istri adalah ujian bagi suami, suami ujian bagi istri, anak bagi orang tuanya, orang tua bagi anaknya, pemimpin ke rakyatnya, rakyat ke pemimpinnya, dan seterusnya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru. Demikian ya. Mudah-mudahan sedikit apa banyak yang ana sampaikan tadi memberi manfaat untuk ana pribadi dan antum sekalian. Pertemuan yang seperti ini sehingga ada yang mendorong kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah sekutukan kita dalam kebaikan dalam majelis kita kali ini dengan kita berupaya untuk memompa keimanan kita, selalu berupaya meningkatkan keimanan kita, dan ketika muncul rasa lalai pada kita segera dibenahi, segera hadir datang kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan zikrullah pada diri kita sehingga kita memiliki lisan yang pandai berzikir, bahasa dengan zikrullah, ya, berangkat dari hati yang seperti itu, hati yang selalu bersyukur kepada Allah, dan Allah berikan kepada kita orang-orang yang mencintai kita karena Allah dan dalam ketentuan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.